Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo soleh-soleha semuanya. Bagaimana kabar soleh-soleha hari ini? Ustazah berharap semoga soleh-soleha selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat untuk belajar. Nah, Ustazah ingin mengucapkan Barakallah, selamat kepada soleh-soleha Ustazah yang sekarang sudah naik ke kelas 2. Selamat datang di kelas 2. Nah, untuk itu Ustazah berharap soleh-soleha tetap semangat belajarnya, walaupun hari ini kita belum belajar tatap muka di sekolah. Semoga soleh-soleha tetap menjaga semangat belajarnya ya. Nah, sekarang kita sebelum memulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Sikap berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Allahumma inna as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Amin. Sekarang silakan soleh-soleha siapkan buku temanya dan juga modulnya ya soleh-soleha. Hari ini kita akan belajar tema 1, hidup rukun, subtema 1, hidup rukun di rumah. Pembelajaran 1. Nah, tema kita hari ini adalah hidup rukun. Soleh-soleha tahu tidak ya, apa itu hidup rukun? Nah, rukun artinya damai, tidak bertengkar. Jadi, hidup rukun itu berarti kita tidak bertengkar dengan keluarga, dengan kakak, dengan adik, dengan tetangga, dan orang-orang yang ada di sekitar kita. Kalau kita sudah melakukan hal itu, berarti kita sudah menjalankan hidup rukun, tidak bertengkar dengan siapapun. Jadi, subtema kita adalah hidup rukun di rumah. Bagaimana contohnya hidup rukun di rumah ya? Contohnya kalau hidup rukun di rumah itu, soleh-soleha tidak bertengkar dengan kakaknya, atau yang punya adik tidak bertengkar dengan adiknya. Lalu seperti apa? Kalau punya kakak, misalnya meminta tolong kepada kakaknya belajar. Kalau punya adik, berarti bermain bersama adiknya, tidak bertengkar, membantu adiknya belajar. Nah, itu namanya soleh-soleha sudah menjalankan hidup rukun di rumah. Ustazah akan membacakan sebuah teks yang berjudul Ayah dan Ibu Menyayangi Mutiara dan Udin. Suatu hari, ayah membawakan buah tangan untuk Mutiara dan Udin. Mutiara mendapatkan buku cerita. Udin mendapatkan mainan. Mutiara dan Udin berterima kasih kepada ayah dan ibu. Mutiara dan Udin tidak saling berebut oleh-oleh. Ayah dan ibu bahagia melihat buah hati mereka selalu rukun. Nah, soleh-soleha, dalam teks ini menyebutkan salah satu contoh hidup rukun di rumah, yaitu Mutiara dan Udin tidak saling berebut oleh-oleh yang dibawakan ayah. Jadi mereka tidak berebut dan tidak bertengkar. Itu adalah salah satu contoh hidup rukun di rumah. Tadi juga diceritakan bahwa ayah membawakan buah tangan. Apa itu buah tangan? Nah, soleh-soleha, jadi ada yang namanya ungkapan. Nah, buah tangan adalah salah satu contoh ungkapan. Apa artinya Ustazah? Buah tangan
bukan berarti tangan kita berbuah ya, tapi buah tangan artinya adalah oleh-oleh. Ayah membawakan buah tangan, berarti ayah membawakan oleh-oleh. Misalkan, orang tua soleh-soleha pergi ke Mekah untuk naik haji. Kemudian saat pulangnya, orang tua soleh-soleha membawakan buah kurma atau sajadah dan air zam-zam. Berarti orang tua soleh-soleha membawakan buah tangan. Buah tangannya adalah buah kurma, air zam-zam, dan sajadah. Jadi buah tangan itu adalah oleh-oleh. Tadi juga disebutkan bahwa ayah dan ibu bahagia melihat buah hati mereka selalu rukun. Buah hati, tadi buah tangan, sekarang adalah ungkapannya buah hati. Apa artinya buah hati? Sama seperti nama sekolah kita ya, buah hati. Nah, buah hati itu bukan artinya hati kita berbuah ya soleh-soleha, tetapi buah hati adalah ungkapan yang artinya anak. Buah hati artinya anak. Jadi ayah dan ibu bahagia melihat anak mereka selalu rukun. Soleh-soleha adalah buah hati dari orang tua soleh-soleha. Buah hati dari ayah ibu soleha. Berarti soleh-soleha adalah anak dari ayah dan ibu soleh-soleha. Jadi ingat ya, arti dari kedua ungkapan tadi. Yang pertama, buah tangan, artinya oleh-oleh. Contohnya, ayah dan ibu membawakan buah tangan berupa kurma dari Mekah. Yang kedua tadi adalah ungkapan buah hati, artinya anak. Contohnya, aku adalah buah hati dari ayah dan ibuku. Jadi, kata-kata mutiara pembelajaran kita hari ini adalah jadilah buah hati yang mengantarkan ayah bunda ke surga. Artinya, soleh-soleha harus menjadi buah hati, menjadi anak yang membawa ayah bunda ke surga. Caranya bagaimana? Soleh-soleha pasti harus rajin sholat, rajin mengaji, atau menghafal Al-Quran, agar nanti bisa membawa ayah bundanya ke surga. Nah, sekarang coba dengarkan teks berikut ini. Mutiara menyimpan buku hadiah dari ayahnya di rak buku. Perhatikan susunan buku di dalam rak. Buku-buku tersebut tersusun rapi. Berapa banyak buku di dalam rak tersebut? Bagaimana agar kita lebih mudah menghitungnya? Nah, untuk memudahkannya, Udin bersama Mutiara mengelompokkan buku-buku tersebut. Tiap-tiap kelompok berisi 10 buku. Jadi untuk menghitungnya, mereka mengumpulkan buku-buku tersebut menjadi kelompok-kelompok. Nah, seperti ini. Mereka mengumpulkan buku-bukunya menjadi bertumpuk-tumpuk seperti ini. Jadi, satu tumpuk ini jumlahnya ada berapa? Mari kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jadi, satu tumpukan ini adalah 10 buah buku. Bagaimana kalau tumpukannya ada 5? Di sini 10, 10, 10, 10, dan 10. Jadi ada 5 buah tumpukan buku yang isinya masing-masing 10. Nah, berarti tumpukan buku ini jumlahnya ada berapa? 10, 20, 30, 40, 50. Ini dinamakan puluhan. 5 buah tumpukan buku yang berjumlah 10, jumlahnya 50.
Lalu yang ini ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hanya ada 7 buku. Apakah ini disebut puluhan? Ini disebut dengan satuan. Jadi ini bukan puluhan ya soleh-soleha, karena jumlahnya tidak cukup 10 buah. Hanya ada 7. Itu dinamakan satuan. Jadi ini namanya puluhan. Tumpukan buku yang 10-10 ini namanya puluhan. Sedangkan yang kurang dari 10 namanya satuan. Berapa jumlahnya? 50 ditambah 7, jumlahnya adalah 57. Banyak bukunya ada 57. Nah, kalau bukunya kita tumpuk sebanyak 7 buah tumpukan, berapa buah bukunya? Di sini 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70. Jadi kalau 10 buku ditumpuk sebanyak 7 buah tumpukan, jumlahnya menjadi 70. Kalau yang ini jumlahnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7. Yang ini disebut puluhan, sedangkan yang jumlahnya kurang dari 10 disebut satuan. Banyak bukunya adalah 77. Kalau tumpukan bukunya kita buat 10 tumpukan, jadinya berapa? 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Jadi pada gambar ini ada 100 buku karena tadi bukunya ditumpuk sebanyak 10 buah, masing-masingnya 10. Jadi tumpukan buku ini disebut berapa sekarang? Berarti ini ratusan. Sekarang Ustazah punya bentuk seperti ini. Bentuk ini disebut dengan kubus. Jadi ini ada 1 kubus satuan. Kalau Ustazah punya 10 kubus seperti ini, kemudian Ustazah tumpuk dia ke atas berjumlah 10 buah menjadi seperti ini. Ini disebut dengan 1 kubus puluhan. Kenapa? Karena jumlahnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, masih ingat ya soleh-soleha? Tadi kalau dia sudah berjumlah puluhan, disebut dengan 1 kubus puluhan. Kalau kurang dari 10, disebut dengan 1 kubus satuan. Nah, ini jumlahnya ada 10, disebut 1 kubus puluhan. Kalau Ustazah punya 10 bentuk yang seperti ini, Ustazah kumpulkan ini sebanyak 10 tumpukan menjadi seperti ini. Nah, sekarang punya 10 Ustazah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Berapa jumlahnya kalau kita tambahkan? 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Jadi ini jumlahnya ada 100. Kalau jumlahnya sudah 100, apakah masih kita sebut puluhan? Bukan ya soleh-soleha. Kalau jumlahnya sudah 100, berarti ini disebut dengan ratusan. Soleh-soleha, sekarang mari kita jawab bersama-sama contoh soal berikut. Di sini ada kubus satuannya. Nah, seperti yang sudah kita pelajari tadi, ini jumlahnya adalah ratusan.
Ada berapa ini? Ini adalah 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Jadi satu tumpukan ini adalah 100. Nah, sedangkan yang ini disebut dengan berapa? Ini adalah puluhan. Nah, kita hitung berapa ini? 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70. Jadi jumlah puluhan ini adalah 70. Nah, kalau yang ini, yang kurang dari 10, berarti disebut satuan. Karena jumlahnya kurang dari 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sini jumlahnya ada 8. Kalau kita jumlahkan semuanya, berapa? 100 ditambah 70 sama dengan 170 ditambah 8. Jumlahnya adalah 178. Jadi, banyaknya kubus ada 178. Bagaimana cara membacanya? 178. Soleh-soleha, untuk mencapai hidup rukun, ada sikap yang harus kita miliki. Salah satunya adalah sikap peramah dan sopan. Nah, kali ini mari kita nyanyikan bersama-sama sebuah lagu berjudul Peramah dan Sopan, ciptaan Pak Dal. Jadi pencipta lagunya Pak Dal ya. Soleh-soleha, mari kita nyanyikan bersama-sama. Bukan yang congkak, bukan yang sombong, yang disayangi, handai dan taulan. Hanya anak yang tak pernah bohong, rajin belajar peramah dan sopan. Soleh-soleha, itu adalah lagu Peramah dan Sopan ciptaan Pak Dal. Nah, soleh-soleha silakan ulangi lagunya di rumah dan hafalkan untuk kita nyanyikan bersama-sama nanti saat kita sudah belajar di sekolah. Nah, sekian pembelajaran kita hari ini. Semoga soleh-soleha bisa memahaminya dengan baik, dan jika ada yang belum dipahami, silakan hubungi ustazah agar kita belajar bersama-sama. Nah, untuk menutup kegiatan pembelajaran kita hari ini, mari kita ucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan ditutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Sampai jumpa lagi soleh-soleha.